Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون rahimani wa rahmakumullah. Pada kesempatan pada maghrib ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Ilmi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan memasuki pembahasan yang baru atau bab yang baru pada kitab ini, al-bab ar-rabi', bab yang keempat fi kutub talib al-ilmi wa fatawa haul al-ilmi wa fawaidih. Bab yang keempat yakni kitab-kitab yang seharusnya dipelajari oleh penuntut ilmu wa fatawa haul al-ilmi wa fawaidi, kemudian fatwa-fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala seputar ilmu dan faedahnya dan faedah-faedahnya. Wa fihi salasatu fusul, ada 3 fasal pada bab ini yang akan dipaparkan insyaallah. Yang pertama, al-faslul awal kutub talibul ilmi, kitab-kitab apa saja yang cocok untuk para penuntut ilmu. Al-faslul tsani fatawa haul al-ilmi, fatwa-fatwa, jawaban-jawaban seputar ilmu. Al-fasl tsalis fawaidu, fasal yang ketiga faedah-faedah dari kitabul ilmi ini atau seputar tentang ilmu. Adapun yang pertama, al-fasl awal kutub talibul ilmi, kitab-kitab yang pantas untuk para penuntut ilmu. Di sini Syekh menyebutkan secara umum, ada standarisasi secara umum. Sebenarnya pembahasan ini jika dikhususkan maka kita bisa membagi dalam beberapa pembagian, penjabaran. Ada penuntut ilmu yang baru, ada penuntut ilmu yang pemula atau yang tengah, baru atau pemula, kemudian yang kedua lanjutan, kemudian ada yang untuk pemantapan atau yang di atasnya, ya, level atas. Kemudian ada yang berkaitan
kecocokan kitab-kitab buku-buku yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu ini berkaitan dengan usia. Di sini Syekh hanya menjelaskan tentang standarisasinya. Adapun yang berkaitan dengan usia, ini ada usia anak prasekolah, ya, anak prasekolah. Misalnya sebelum masuk SD, usia balita, ya, bawah 5 tahun. Kemudian ada yang ketika sekolah, ya, ketika sekolah SD, ketika sekolah usia-usia kanak-kanak, ya, kisaran usianya 5, 6 atau lebih, 6 atau 11, 6 sampai 11 tahunan. Atau jika dibagi, maka usia anak-anak sampai sebelum dewasa. Kemudian ada usia untuk orang-orang yang sudah dewasa. Karena kalau diperinci, ini berbeda tentunya. Pengajaran bagi anak yang belum dewasa dengan anak yang sudah dewasa berbeda. Sebagaimana sholat itu diwajibkan bagi orang-orang yang sudah balik. Sholat diwajibkan bagi orang-orang yang sudah balik, Islam, berakal, dan beberapa syarat lainnya. Kemudian hal ini juga berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bahasa dan kemampuan masing-masing orang. Bisa jadi disesuaikan dari banyak atau tersebar tidaknya ilmu, gitu. Banyak atau tidaknya atau sedikitnya, atau penyebaran ilmu, banyak sedikitnya penyebaran ilmu. Ini dia. Adapun di dalam buku ini, Kitabul Ilmi, ini adalah standarisasi secara umum. Kitab atau buku apa saja yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu. Ini luar biasa penting sekali. Kenapa? Karena agar orang ketika belajar Islam itu benar-benar benar-benar memahami. Karena banyak orang Islam, banyak, ya, bukan semua orang Islam, banyak orang Islam, diperhatikan perkataan saya tidak mengatakan karena seluruh orang Islam, tidak. Karena banyak orang Islam, ya, yang belum memahami dasar-dasar agama mereka dengan menyeluruh. Bisa sholat, bisa baca sholat, akan tapi belum tentu sunnah-sunnah sholat, pembatal sholat paham. Boleh ada hadiah, terutama yang belum jawab, ya, belum pernah menjawab. Yang sering menjawab kelihatannya ada hadiah 1 orang, kelihatannya sering menjawab. Yang belum pernah menjawab, boleh kita coba dulu deh. Yang belum pernah menjawab, sebutkan syarat-syarat sholat 9, kemudian sebutkan rukun-rukunnya, kewajibannya, dan sunnah-sunnahnya. Silakan sebutkan. Ini dasar banget, ini benar-benar dasar. Coba angkat tangan, ada hadiah. Silakan. Ini kita belum bahas berbagai macam pelajaran, ya. Ada hadis, ada Quran, ya, ada tafsir, ada akidah, ada manhaj, ya, ada sirah dan semisal. Belum. Ini baru dasar-dasar banget, ya. Dasar banget, pondasi yang termasuk paling bawah yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Ini ada hadiahnya, ini. Silahkan. Jangan lihat buku, jangan browsing. Kalau browsing itu namanya nyontek, ya. Iya, silahkan, ini ada hadiahnya. Ada hadiahnya, masa tuh nggak bisa jawab? Lagi nggak ada hadiah. Iya, iya, silahkan. Syarat yang 6, kemudian rukunnya, kewajibannya, dan sunnah-sunnah sholat. Silahkan. Saya nggak mau kasih hadiah HP karena soalnya gampang banget, ya, gampang banget. Ini kalau orang anak-anak di Saudi, ya, anak-anak Saudi, ya, murid-murid syekh, murid-murid misalnya anak-anak pondok, insyaallah bisa nih, ya, anak pondok insyaallah bisa. Tapi apakah Islam itu hanya dipelajari oleh anak pondok? Enggak.
Orang Islam harus bisa mengerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Ini penting, doruri namanya, penting banget. Ya, darurat banget harus tahu gitu. Syarat sholat, rukun sholat. Ini belum ada yang jawab nih. Ya, jawab dulu. Ya, angkat tangan, silakan. Ya, rukun syaratnya dulu. Baru satu yang angkat tangan, masya Allah, dari sekian antum. Baru satu yang jawab, yang angkat tangan. Yang lain di mana? Ya, silakan Pak. Syarat sholat. Ya, syarat dulu, syarat, rukun, kewajiban dan sunnah. Syarat dulu, 9 syaratnya. Yang takdir dalam gerakan itu kemudian membaca. Syaratnya masih belum 9 syaratnya. Ya, silahkan yang lain. Di hadis arba'in sudah ada. Hadis arba'in sudah ada. Hadisnya keberapa tentang rukun Islam? Antum udah ngaji arba'in, apa yang antum kaji dari arba'in? Jadi ngaji itu kalau bisa kita benar-benar ilmiah dan paham ya. Karena kajian sekarang tuh banyak yang sifatnya instan dan hanya sekedar, ibaratnya bahasanya para ulama itu, kajian itu sekedar hanya hiburan saja. Ya, hiburan banyak-banyakan peserta itu doang, enak gitu. Udah cukup itu doang. Tapi yang benar-benar khusyuk, menghadirkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia paham mana pembatalnya, mana rukunnya, mana syaratnya. Orang kalau nggak paham syarat bisa jadi nggak sah sholatnya, nggak ada sholat. Jangannya selalu kelak di akhirat ketika di kuburan disiksa gara-gara nggak paham syarat sholat, batal sholatnya gara-gara nggak paham syaratnya atau rukunnya sehingga disiksa. Bukankah ente punya ustadz dulu? Iya. Pernah diajarkan? Nggak pernah. Datangin ustadznya, lempar dia ke jahanam. Nah, itu dia. Apa yang diajarkan? Seolah-olah sekedar hiburan kayak konser. Gitu. Iya. Coba syaratnya sebutkan. Iya. Bersuci dulu, kedua niat, ketiga takbir, keempat ruku, tidak. Iya, yang lain ini bukan syarat. Bukan. Yang lain? Iya, yang akhwat silakan. Akhwat, ini suara bukan aurat. Yang bilang aurat itu suara pendapat yang dhaif dan tidak boleh belanja dengan perempuan. Perempuan nggak boleh ngomong, nggak boleh nelpon. Itu yang pendapat suara perempuan aurat. Yang aurat itu jika dipelan-pelankan, dilembut-lembutkan itu bukan aurat, tapi itu bisa menimbulkan godaan. Ada pendapat suara perempuan aurat, dhaif hadisnya. Kalau aurat ya kita nggak boleh belanja sama perempuan. Perempuan juga nggak boleh muamalah sama laki-laki karena aurat. Kenapa aurat dipaparkan? Dosa kan? Dosa. Sepakat berarti pendapat yang paling kuat. Ya, antum ambil pendapatnya ulama kibar aja, jangan ulama-ulama yang tenar. Beda kibar dengan tenar. Ya. Ya, silakan yang akhwat. Pas ya? Ya udah. Nah, berarti dari sini saya harapkan antum merojah lagi ya. Merojah apa itu syarat-syarat sholat, apa itu rukun-rukun sholat, apa itu kewajiban sholat, dan apa sunnah sholat, dan plus pembatal-pembatal sholat. Ya. Penasaran kan? Tapi dengan ini jangan mundur. Lelaki itu pemberani, perempuan aja berani kok. Lelaki itu pemberani.
Dan laki itu calon pemimpin, biasa ngajarin anak-anaknya. Nanti besok pekan depan tanya lagi sama Ustaz, kabur deh, nggak usah hadir lagi. Jangan pantang mundur, laki-laki harus berani maju terus. Dengan pertanyaan itu dia semakin terpacu gitu, bukan malah mundur, malah keok, malah down. Harus semangat laki-laki, ya. Syaratnya. Oh ini panitia nih, masya Allah. Iya kalau jawab, tapi panitia kayaknya hadiahnya ditunda. Islam, Iya. Islam terus berakal, Nah, tamyiz, terus bersuci dari hadas, terus kelima. tapi nggak browsing ya? Oh enggak, terus? Kelima itu masuk waktu sholat, terus arah kiblat, terus niat. Terus? Dua yang masih perlu dipertanyakan, yang 2 dan 3 masih perlu dipertanyakan. Yang lain? Ya udah untuk meroja. Bukan ininya dia. Jadi kita nggak bahas sekarang, ya. Karena kita bahas standarisasi dulu. Ya. Itu nanti di halakoh-halakoh kecil. Ya. Halakoh-halakoh kecil dan nanti mengusahakan memiliki bukunya. Di sini akan kita bahas buku apa saja yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu. Dan nanti saya sebelum bicara tentang metodologi atau metode dalam mengajarkan ilmu, baik ilmu-ilmu ya Islam maupun ada hubungannya pendidikan secara umum. Itu ada metodologinya, ada metodenya. Itu belum saya paparkan. Ini akan meluas pembahasan. Tapi saya akan ringkas. Saya akan mengacu pada standarisasi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Standarisasi dulu. Sebenarnya penting sekali, ini ada kaitannya dengan metode pengajaran, bagaimana cara mengajarkan orang biar dia paham bagaimana mengajarkan anak-anak supaya bisa memahami bahasa Arab. Orang tua pun bisa berbahasa Arab, bisa. Ya, alhamdulillah itu saya terapkan di BLC. Ya, 3 pertemuan mereka sudah berani ngomong tanpa teks, padahal mereka nggak pernah hafal sebelumnya. Ya, ketika saya tanyakan, jangan mengira pintar-pintar semua Ustaz, enggak. Ya, enggak. Jadi mereka saya tanya sebelum belajar, saya tanya. Jadi memahami psikologi peserta murid. Saya tanya, udah pernah hafal belum? Belum pernah Ustaz. Senang hafal? Kurang Ustaz. Terus terang ya. Tapi pas saya terapkan metode, alhamdulillah bisa deh tanpa teks bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Salam, bagaimana kabarmu, siapa namamu, kamu warna kendaraanmu, ya, kemudian sampai jumpa, selama dan semisalnya. Bisa. 3 pertemuan atau 2 pertemuan bisa. Itu ada metodologinya atau ada metodenya. Metode ini sangat penting sekali. Manhaj itu penting. Makanya dalam pendidikan Islam itu disebutkan al-manhaju ahammu minal maddah. Al-manhaj ahammu minal maddah. Ini sebenarnya tambahan saya supaya mendasar banget ini. Metode, cara pengajaran yang bisa memahamkan orang, memahamkan anak-anak kecil, remaja dan dewasa, ahammu minal maddah, lebih penting daripada sekadar materi yang disajikan. Ceramah yang buat antum tertawa, ceramah yang buat antum senang, bersedih dan takjub. Ya. Jadi metode sangat penting sekali. Gitu. Sehingga dengan metode walaupun antum tidak dibuat takjub dengan pengajaran tersebut karena jarang yang hafal. Tapi antum dia biasa-biasa saja, tapi antum bisa menghafal dengan mudah. Memahami dengan mudah, itu ada metodenya. Saya nggak banyak pembahasan di sini karena bukan pembahasannya khusus akan panjangnya. Ya, akan panjang. Kita kembali ke penjelasan Syekh. Qabla al-bad'i fi hadzal fasl labudda an nubayyana ba'd al-umur al-muhimmah li talabil ilmi wa hiya. Sebelum memulai fasal ini, selayaknya atau semestinya kita menjelaskan sebagian perkara-perkara yang penting bagi penuntut ilmu. Yang pertama,
al-amrul awal, kaifa tata'amal ma'al kitab, bagaimana cara kita berta'amul, berinteraksi dengan kitab. At-ta'amul ma'al kitab yakunu bi umur. Berinteraksi dengan kitab ini berkaitan dengan beberapa hal. Yang pertama, mengenal judulnya, mengetahui atau mengenal judul atau temanya, ya, apa pembahasannya. Kemudian yang kedua, ini ada penjelasan Syekh, cuman lumayan penjabaran lumayan banyak, tapi saya ringkas. Ats-tsani ma'rifatu mustalahatihi, mengenal istilah-istilah atau singkatan-singkatan dari beberapa ucapan para ulama. Contohnya ketika disebutkan muttafaqun alaih, maka di sini maksudnya adalah Bukhari dan Muslim, sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarang kitab Bulughul Maram atau Ibnu Hajar Asqalani. Akan tapi pengarang kitab Al-Muntaqa berbeda dengan hal itu. Ketika disebutkan, ya, pengarang kitab Al-Muntaqa menyebutkan muttafaqun alaih, maka maksudnya 3 imam, Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini harus kita fahami. Nah, ini harus kita fahami sehingga kita benar-benar memahami Islam. Apa fungsinya? Kok dijelasin sehingga kita benar-benar paham apa istilah-istilah tersebut, muttafaqun alaih. Ntar jangan sampai gini, ada kan terjemahan hadis pertama dari Al-Banawi dikeluarkan oleh muttafaqun alaih. Nanti ketika ditanya siapa muttafaqun alaih, oh so perawi gitu, perawi hadis. Bukan, muttafaqun alaih itu adalah singkatan, bukan hadis riwayat muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya Bukhari dan Muslim. Ini harus paham. Ya. Itu dia. Enggak paham tuh enggak kuat, wahai kawan. Pahamilah. Ya, enggak paham itu enggak kuat. Kita enggak akan kuat kalau kita enggak paham. Nah, itu dia. Mending paham daripada enggak paham. Enggak paham tuh enggak kuat. Nah, itu dia. Ditanya juga enggak kuat di dunia, di kuburan juga enggak kuat. Di akhirat enggak kuat. Kalau kita paham, insyaallah mudah kita jawab. Di dunia mudah, insyaallah di akhirat juga mudah. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, mengetahui uslub-uslub dan ibarat-ibarat pada kitab tersebut. Uslub itu adalah, ya, semacam kaidah. Uslub semacam kaidah. Dan ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan yang ada pada buku tersebut. Kemudian yang berikutnya, Syekh menjelaskan yang kedua, mutala'atul kutub ala naw'ain. Perkara yang kedua, mutala'ah kitab itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, mutala'ah atau mentelaah, ya, bahasa Indonesia menelaah kitab dengan mentadabbur dan memahaminya. Ini hendaklah manusia atau orang yang membaca hendaklah benar-benar memikirkan, merenungkan isi kitab tersebut, memahami dan berhati-hati. Kemudian yang kedua, menelaah dengan benar-benar membaca, ya, dari judul kitab atau tema kitab tersebut. Apa-apa yang tercakup dalam kitab tersebut dari pembahasan-pembahasan, ya, dan semisalnya. Kemudian perkara yang ketiga, al-amru tsalis jam'ul kutub, yakni mengumpulkan kitab-kitab. Syekh menjelaskan dalam bab ini, bagi penuntut ilmu hendaklah dia mengoleksi kitab, maksudnya. Jam'ul kutub, mengumpulkan kitab, maksud mengoleksi buku-buku keislaman. Ya, sebaiknya penuntut ilmu ketika kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, terutama bagi orang-orang hijrah, hendaklah memiliki buku.
Buku adalah sesuatu yang bisa kita merojaah, mengulang-ulang sewaktu-waktu kita lupa dalilnya, kita bisa buka, kita ditanya supaya nggak banyak kerancuan. Kemudian ketika kita ditanya, kemudian ingin menjawab, ketika nggak punya buku, ya, maka kita bisa membuka buku. Dan mungkin kita bisa meminjamkan buku kepada teman-teman kita sehingga dia baca, gitu. Nah, ini sehingga dia membaca. Kemudian yang berikutnya al-amr rabi al-hirsu 'alal kutubil muhimmah. Yang keempat adalah bersemangat, benar-benar fokus kepada kitab-kitab yang penting, ya. Ada kitab-kitab yang penting harus diberikan perhatian yang lebih kepadanya. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya al-amr khamis, perkara yang kelima, taqwimul kutub. Ya, ini pembagian kutub. Al-kutubu tanqasimu ila thalathati aqsam. Kitab itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada 3 macam. Al-qismul awal kutubu khair. Kitab-kitab yang isinya kebaikan. Kitab apa? Kitab tauhid, kitab akidah, salaf, kitab Al-Qur'an dan Sunnah dan semisalnya. Kitab-kitab semisal kayak tauhid, yang usul salasah dan misalnya. Nanti akan kita jelaskan. Al-qismus tsani, pembagian kitab yang kedua, kutubus syarr, kitab yang penuh dengan keburukan. Kitab-kitab kesyirikan, mengajarkan perdukunan, jimat-jimat, ya, buat raja-raja dan semisal, mengajarkan orang kekufuran. Kitab-kitab yang berkaitan dengan liberalisme dan semisal, akan menjauhkan orang dari Al-Quran. Liberalisme, sekularisme, komunisme, apalagi liberalisme aja udah luar biasa bahayanya. Luar biasa bahayanya. Orang yang tadinya sholat bisa nggak sholat gara-gara terpengaruh dengan pemahaman liberalisme. Kemudian al-qismus tsalis, kutubun la khara wala syarra. Ada kitab-kitab yang tidak ada kebaikannya dan tidak pula ada keburukannya, tengah-tengah. Maka yang kedua ini harus benar-benar kita menjauhinya. Kitab-kitab, buku-buku yang isinya di situ ada perdukunan, sihir, mengajarkan tentang jimat-jimat, ya, puasa mutih supaya mendapatkan kesaktian dan semisal ini tidak boleh, ya. Pelet-pelet raja-raja itu nggak boleh. Nah, ini kitab-kitab mengajarkan tentang itu nggak boleh, kebid'ahan nggak boleh. Nah, ini. Kemudian di sini akan disebutkan kutubun mukhtaratun li talibil ilmi. Apa buku-buku yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu? Ini standarisasi dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, tentunya di antara para ulama banyak kesamaan standarisasinya, akan tapi ada sedikit perbedaannya. Semisal yang disebutkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Atsari itu ada sedikit perbedaan dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Oleh karena kita melihat dari sini, ya, standarisasinya ada secara besar, secara garis besar ini ada, hampir sama para ulama. Akan tapi mereka memiliki atau tambahan pengurangan di dalam kitab-kitab tertentu sebagai standar yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu pemula. Sehingga kita sudah sebutkan masing-masing tempat, masing-masing dari segi usia, kemudian kekuatan, lemah dan kuatnya bahasa Arab, lemah dan kuatnya ilmu pada sebuah tempat atau sebuah negeri, sebuah kampung itu berbeda-beda. Kalau di Saudi orang sudah paham bahasa Arab, maka cocok sebagaimana yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sehingga banyak dari murid-murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjadi para ulama dan berkah ilmunya seperti syekhnya. Bahkan ada muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahkan banyak yang menjadi ulama dan menjadi semisal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menjadi kibar ulama, ya. Kemudian menjadi banyak menjadi para kibar ulama semisal Syekh Ustadz Dr. Sulaiman Abul Khail, rektor di Universitas Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, ya, universitas Islam paling bergengsi di Saudi, bertempat di Riyadh, kota Riyadh. Ibu kotanya Arab Saudi. Apa ibu kotanya Pandeglang? Riyadhus Shalihin, bukan? Riyadh, jangan disingkat Riyadh. Saya pernah, ya, bicara sama seorang santri, di mana ente belajar? Di mana antum belajar? Di Riyadh. Jauh banget ya di Riyadh. Masya Allah. Berarti sama masyayikh? Bukan. Riyadhus Shalihin. Oh,
ini main-main. Apa Riyad baru dengar di sini gitu. Riyad, hebat. Karena sebuah nama ketika dimutlakkan maka menjadi sebuah nama yang memang itu secara umum bagi pendatang dan secara umum nasional. Riyad adalah Riyad kota gitu loh. Di mana ente belajar? Madinah. Luar biasa. Kalau udah nasional di Madinah ya jelas Madinah. Antum kalau di medsos, kalau orang mengungkapkan sebuah kata dihukumi secara umum, jangan dihukumi secara khusus, nggak boleh. Nggak boleh. Ada kaidah usul fikihnya, antum harus pahami. Kaidah fikihnya. Ya. Al-hukmu al-iktsaru aula minan nadir. Ya. Al-ibratu bil aktsariyah atau bil umumiyah, laysa al-ibrah bin nadarah. Ayo, siapa yang bisa menerjemahkan bahasa Arab nih? Bahasa Arab itu bahasanya siapa? Orang Islam kan? Ya, siapa bisa menerjemahkan? Ya. Antum browsing silahkan di situs-situs sunnah yang antum sering buka, silahkan buka. Ntar insyaallah ke depan antum sabar ya, belajar itu sabar. Jangan kabur, ya? Enggak, sabar ya, sabar. Sengaja kita sebutkan istilah ini supaya mancing antum agar bersabar dan insyaallah antum akan bisa ke depan. Ya, antum akan bisa ke depan, tapi sabar. Ya, sabar untuk ilmu, insyaallah bisa ke depan. Apa fungsi saya sebutkan hal ini dan pertanyaan ini? Karena kita itu jangan terlalu berpaku kepada Ustadz Google. Karena Ustadz Google nggak bisa bicara, nggak bisa langsung live atau tanya, Ustadz saya lagi nangis ini, buka di Google. Ustadz Google saya lagi nangis, apa jawabannya? Nggak bisa. Ada hukum secara umum, ini fikih nangis, oh iya, tapi beda Ustaz, nanya lagi di Google, beda Ustaz, nangisnya ini ada mengandung air-air yang gimana gitu, beda warnanya, cari lagi, nggak ada. Ternyata di ilmu kesehatan adanya, tapi saya ingin bahas dalam ilmu Islamnya Ustaz, nggak ada ternyata. Nah, itu dia. Ini menunjukkan belajar itu harus talaki, ada gurunya. Jangan kita hanya mengandalkan guru Ustadz Google hafizahullah ta'ala. Sebagaimana Syekh Google hafizahullah ta'ala. Ya. Nah ini dia. Bahkan ada grup-grup itu kalau jawab tuh nggak jawab pakai kaidah ini, dia jawab pakai ini, browsing langsung dijawab. Ustadz saya nanya tentang ini bukan Ustadz, copy paste cari ini langsung dijawab. Syukron Ustadz, padahal bukan Ustadz. Iya wallahi ya. Ya, saya dijadikan penasehatnya, tanya Ustadznya, cuman nggak pernah nggak nanya-nanya. Sebenarnya harus nanya sebenarnya. Ya, penasehat dan semisalnya. Makanya saya buka ini baru gitu ya. Saya buat dan saya ownernya gitu. WA group. Itu agar benar-benar ilmiah dan enggak sembarangan jawabnya sana kemari gitu. Karena grup-grup ustaz kibar itu ustaz kibar tuh udah sibuk banget dia. Banyak teman-teman yang ingin menanya kepada ustaz kibar, repotnya minta ampun. Saya juga kalau menanya sama ustaz kibar, luar biasa jadwalnya padat, bisa jadi dari tahun 2020 ini sampai 2025 itu padat banget jadwalnya. Iya, jadwal kajian keluar, ada ngajar di kampus dan sebagainya, padat banget, agak susah. Kadang-kadang undang kajian umum di Cilegon 2 tahun, iya harus H-2, bukan H-2 hari, H-2, ya H-2 tahun, bukan H-2 hari, ya H-2 tahun, 365 ya hari kali 2. Berapa? 365 kali 2? Ya? 720 Hamin 720 insyaallah baru antum dapat jadwal Ustadz Kibar yang doktor-doktor.
Ya kalau ada sebuah perkara, misalnya Imam Mahdi datang atau ada gempa bumi dan perkara-perkara yang kita di situ lagi butuh fatwanya gimana, nanyanya Hamin 720 baru datang nih ustadznya. Nah itu dia. Makanya kita alhamdulillah bisa, misalnya yang dasar-dasar kita tangani hal itu, buat WA group misal. Nah di sini di antara buku-buku yang semestinya ada pada penuntut ilmu secara umum, awal al-aqidah, dalam urusan akidah atau dalam ilmu akidah, cabang akidah, yang pertama penuntut ilmu hendaknya memiliki kitab buku Salasatul Usul Salasah, 3 pondasi pokok yang harus dipahami oleh seorang muslim. Apa? Mengenal Tuhannya, mengenal apa? Mengenal agamanya, dan mengenal siapa? Nabinya. Itu harus dipahami di dalam buku tersebut. Itu memahami dasar-dasar Islam, sehingga kita kalau ditanya oleh teman-teman kita bisa jawab. Kita bisa jawab dasar-dasar Islam. Gak mesti tunggu dulu, browsing dulu ya. Gak usah browsing, dia juga bisa browsing dasar-dasar Islam. Sehingga ulama-ulama dulu karena banyak ilmunya, dia paham cara menjawab dan memiliki ilmu, memiliki dalil, banyak yang masuk Islam. Ya, dikarenakan luar biasa nih orang, nggak sembarangan ini. Browsing juga enggak, HP nggak punya. Ibnu Qayyim nggak ada zaman HP di situ. Ya, sepeda motor belum ada ya, zaman Ibnu Qayyim. 600-700 Hijriah udah ada belum sepeda motor? Belum ada kan? Belum ada. Zaman-zaman itu, masya Allah, hafalannya, pemahamannya pada ilmu agama Islam, dasar-dasar Islam, membuat orang-orang non-muslim sangat tertarik ingin masuk Islam. Banyak pendeta-pendeta, antum baca bukunya Ibnu Qayyim atau antum baca kajian-kajian tentang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, sering dialog sama orang-orang non-muslim, ahli kitab, orang Yahudi, Nasrani, banyak yang sangat tertarik sama Islam. Ada yang masuk Islam, ada yang enggan masuk Islam gara-gara duit, gara-gara jabatan. Siapa yang gaji saya? Karena selama ini saya digaji oleh gereja. Kalau saya masuk Islam, siapa yang gaji saya? Karena selama ini saya dapat donasi dari gereja, makanya saya senang di situ katanya. Ini pendetanya. Kalau saya masuk Islam, siapa yang gaji saya? Udah urusan dunia, akhirnya Ibnu Qayyim udah nggak bisa menjamin, ya nggak bisa menjamin begitu. Nggak jadi masuk Islam, padahal tertarik sekali. Nah ini dia, dunia fana, dunia itu fana. Nah, kemudian yang kedua, kitab buku Al-Qawaidul Arba', kaidah yang 4 memahami kesyirikan, memahami kaidah kesyirikan yang harus kita hindari. Syirik itu ada kaidah atau 4 pondasi atau hujah orang-orang syirik yang harus kita pahami dan kita bisa jawab dengan mudah dengan dalil. Tipis bukunya. Usul Salasah matanya tipis, isi pokoknya tipis. Kemudian Al-Qawaidul Arba' lebih tipis lagi. 4 pondasi dasar memahami kaidah-kaidah kesyirikan. Kemudian yang keempat, kitab Kasyfus Syubhat, mengungkap kebatilan, hujah-hujah orang-orang yang berbuat syirik. Banyak orang yang berbuat syirik itu ketika dihujah, oh ini syirik, entah baru, entah gini-gini, bid'ah. Misalnya mereka mengatakan, oh tidak, ini bukan syirik, kami hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang syirik menyebutkan ma taqarrabna illa liqarribuna ila Allah zulfa. Ma'badna illa liqarribuna ila Allah zulfa. Perkataan illa liqarribuna ila Allah zulfa, kami tidak beribadah kepada mereka, melainkan kami ini hanya untuk menjadikan orang-orang yang sudah meninggal ini agar menjadi wasilah yang mendekatkan kami kepada Allah Ta'ala. Ini jawaban orang-orang musyrikin dulu yang diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam kitab Kasyfus Syubhat dan Al-Qawaidul Arba'. Itu dia. Makanya mereka masih bertawasul. Bahkan ada yang mengatakan, apakah anda bertawasul sekedar tawasul biasa, perantara, dan anda minta pada Allah Ta'ala, dan orang meninggal sudah meninggal, orang meninggal ini hanya perantara anda? Tidak, bahkan saya meminta kepada isi kuburnya katanya. Bilang kayak gitu. Ada itu di Ampel sana, makam Ampel ada.
Nah, itu. Kemudian yang keempat, kitab tauhid. Iya, dikit lagi. Kitab tauhid. Kitab tauhid. Kemudian yang kelima, al-aqidah al-wasithiyah. Ini berderajat. Pahami usul salasa dulu, kaji dengan baik, sabar, al-qawaidul arba'ah, kaji dengan baik, al-qawaidul arba'ah. Apa kaji dengan baik, pelan-pelan ya pahami, kemudian kasus syubhat pelan-pelan pahami, kemudian kitab tauhid pelan-pelan pahami. Nah, sekarang pertanyaan, kitabul ilmi ini masuk mana nih? Hadis, tazkiyatun nufus, manhaj, sirah, fikih, apa-apa nih? Ya, masuk mana nih? Nih, buku yang ini nih, masuk mana nih? Masuk mana? Fikih, hadis, tafsir, tauhid, akidah, manhaj, tazkiyatun nufus, sirah. Masuk mana nih? Masuk manhaj. Metode beragama yang baik, mengajarkan kita belajar dengan baik Al-Qur'an dan Sunnah, dan bagaimana kita cara bermuamalah dengan kitab-kitab yang ada, berinteraksi yang baik dengan kitab-kitab yang ada. Kunci pokok untuk kita bisa naik kepada pelajaran-pelajaran berikutnya, basicnya. Kemudian baru naik berikutnya yang keenam, al-hamawiyah. Setelah al-wasithiyah, akidah al-wasithiyah, kemudian naik al-hamawiyah. Setelah memahami al-hamawiyah, naik lagi at-tadmuriyah. Setelah memahami at-tadmuriyah, naik lagi ke al-aqidah at-tahawiyah, atau dari al-aqidah wasithiyah bisa ke aqidah at-tahawiyah. Kemudian yang berikutnya yang ke-9, syarhul aqidah tahawiyah, syarah aqidah tahawiyah. Kemudian ke-10, ad-durarus saniyah fil ajwibah an-najdiyah. Kemudian ke-11, ad-durrul madiyah atau ad-durrul mudiyah fi aqidatil firqatil mudiyah al-mardiyah. Ya, ini kitab-kitab akidah. Kemudian yang hadis, Fathul Bari syarh Sahihil Bukhari. Ternyata ini cocok bagi apa? Bagi penuntut ilmu di Saudi ini, Fathul Bari yang udah bisa bahasa Arab. Kalau kita tunggu dulu. Jadi kalau antum lihat posting-postingan, ya menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini cocok untuk para pemula, tunggu dulu. Jangan langsung syarah Fathul Bari. Tunggu, ada yang lebih ringkas, ada yang lebih mudah. Yang lebih mudah sebenarnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini yang pertama. Ya. Kemudian ada Umdatul Ahkam. Kemudian ada Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Kemudian ada Nailul Awtar, Syarah Muntaqal Akhbar. Ya. Kemudian ada Nukhbatul Fikr. Nah, ini lumayan tinggi. Kemudian ada Al-Kutubus Sittah, Sahih Al-Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Ini panjang kan? Ini penuntut ilmu di Saudi yang sudah bisa memahami bahasa Arab. Karena anak SD, berarti kan, anak SD itu anak-anak SD itu pelajaran SD kitab buku Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu pelajaran hadisnya. Iya. Akidahnya itu ada yang ringkas, pelajaran akidah Syekh Saleh Al-Fauzan. Itu yang salah pelajaran. Kemudian pelajaran-pelajaran juga misalnya kitab tauhid itu dipelajari anak-anak SD, anak-anak SMP di situ di Saudi. Itu buku kurikulum mereka. Jadi Arba'in Nawawi itu sudah dari sejak SD. Tapi kita cocoknya secara umum kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Buku atau kitab Al-Arba'in, hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian yang berikutnya dalam kitab fikih, adabul masyi ila salat, adab berjalan ya ketika salat, maksudnya menuju masjid. Kemudian zadul mustaqni', yang ketiga ar-radul murbi', yang keempat umdatul fiqhi, yang kelima al-usul min ilmi al-usul. Tapi kalau kita di Indonesia secara umum ya adalah kalau bisa ini adabul masyi ila salat termasuk ringkas, atau rukun syarah rukun Islam. Ini juga ringkas. Syarah rukun Islam atau ringkasan rukun Islam yang ditakdim oleh Syekh Jibrin. Syekh Abdul Jibrin. Nah, ini saya buat buka kuliahnya ini.
kuliah online sudah Masya Allah pendaftaran launching pada Maret ini. Ini ada kuliah online-nya, durasi 2-7 menit, cocok sekali buat orang-orang yang ingin memahami dasar-dasar Islam. Kuliah online via WhatsApp. Ya. Saya langsung yang membuat itu yang menyampaikan kuliahnya. Ya. Via WhatsApp ada soundnya, ada sedikit dalil-dalilnya, ya. Tulisan, durasi sekitar 2-7 menit. Ya, ringkasan rukun Islam. Kemudian yang berkaitan dengan kita tafsir, di sini sebutkan tafsirul Quran al-Azim Ibnu Katsir. Ini termasuk panjang. Ini cocoknya bagi penuntut ilmu yang sudah bisa berbahasa Arab, cocoknya orang Arab atau anak-anak pondok standarnya. Tapi kalau kita pelajari Aisarut Tafasir, tafsir-tafsir yang ringkas, atau tafsir As-Sa'di, atau tafsir ya 1/10 ya, yang dikarang enggak salah oleh Syekh Sulaiman Al-Asqar, banyak terjemahannya. Itu tafsirnya ringkas banget, terjemahan, kemudian ada tafsir sedikit, catatan kaki sedikit, enggak salah sih. Dia modelnya kayak ada catatan kaki gitu tafsirnya. Terjemahan juz 30 misalnya, atau juz 3 juz dari belakang ya, juz 230, 29, 28. Kemudian ada beberapa terjemahan dan ada sedikit catatan kaki menjadikan tafsirnya sedikit. Itu bagusnya. Ini. Nah, adapun buku bahasa Arab Buku bahasa Arab banyak sekali. Bisa Durusul Lughah Al-Arabiyyah atau bisa Al-Mumtaz, Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang dari sana, dari Madinah. Kemudian ada namanya Al-Arabiyyah Lin-Nasyi'in dari Sudan, atau yang dari Indonesia Al-Mumtaz oleh Yayasan Bisa dan semisalnya. Ya, ini yang dasar-dasar. Kemudian kalau nahwu itu ada Jurumiyah atau terjemahannya Mukhtarat, atau lebih ringkas dari itu ada yang dikeluarkan oleh LPPBA kalau nggak salah ya, udah lama. Cetak Surabaya itu ringkas banget, tipis banget bukunya. Atau Nahwu Wadih, yang paling gampang Nahwu Wadih, An-Nahwu Wadih, An-Nahwu Al-Wadih. Kemudian ada kitab Tasrif Shoraf yang termasuk gampang itu dari Mukhtarat yang di Ma'had Al-Furqan. Nah, itu dia. Dan beberapa. Kemudian dalam masalah tahsin, pelajari Iqra bersama Makharijul Huruf, talaqi bersama Syekh. Kalau nggak bisa, ada muridnya kepada muridnya Syekh. Ya, pelajari sifat-sifat huruf, ahkamut tajwid dan semisalnya. Ahkamul mad dan semisalnya. Qalqalah dan semisalnya dipahami. Kemudian masih banyak yang berkaitan dengan ini, ya, buku-buku An-Nuraniyah dan lainnya, dan beberapa hal berkaitan ilmu sejarah. Ya, di sini belum disebutkan oleh Syekh. Ya, sirah ya, ini bisa dipelajari. Beberapa sirah-sirah yang ringkas ini banyak sekali bukunya, silahkan bisa dicari. Atau sirah bagi pemula, bisa juga bagi yang hijrah baca memiliki buku yang dikarang oleh Syekh Safiyur Rahman Barakfuri, Sirah Nabawiyah oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Barakfuri. Itu dulu yang bisa saya jelaskan ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.